Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 calon guru penggerak Kabupaten Lombok Timur angkatan 9 kelas 44 akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dan memperkenalkan diri, saya Roni Kurniawan, CGP angkatan 9 dari SDN 2 Danger Kabupaten Lombok Timur, dan rekan saya Ahmad Azami, SMP Negeri 6 Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya rekan saya Agus Adnan SPD, SMA Negeri 1 Mas Bage, CGP angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur kelas 44. Demikian perkenalan ini, mari kita sama-sama akhiri dan ucapkan salam guru penggerak. Tergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azami, apa kabar Pak Guru? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Guru. Silakan. Terima kasih. Sehat Pak Guru? Sehat. Tumben nih. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Oke. Kemarin sempat saya lihat WhatsApp, ada Pak Azam nih Pak. Dia bilang, "Yuk, ada apa ya?" Makanya kemarin sempat saya berniat untuk mencari, tapi karena memang kesibukan ya, mohon maaf. Makanya kemarin saya hubungi dan alhamdulillah kita sama-sama ada waktu hari ini untuk bisa ketemu. Kira-kira Pak Guru apa nih cerita yang mungkin kita bisa berbagi? Ya, alhamdulillah bisa dapat bertemu ya. Semenjak beberapa hari saya coba hubungi Pak Roni, akhirnya kita dapat bertemu langsung ya. Jadi begini Pak Roni, selama ini kan saya mengidamkan bagaimana proses pembelajaran di kelas itu berjalan kondusif sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Nah, namun yang saya temukan adalah setiap kali masuk kelas itu, entah di pelajaran saya atau di pelajaran yang lain, mungkin saya melihat bahwa pengelolaan kelas saya itu masih lemah, masih rendah, sehingga menyulitkan saya mencapai target pembelajaran. Nah, yang ingin saya konsultasikan bicarakan dengan Pak Roni adalah kira-kira bagaimana cara saya agar kelas tersebut kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Itu tujuan saya ke sini untuk menemui Pak Roni. Iya. Oh, alhamdulillah, berarti ini sangat luar biasa sekali. Dari tujuan itu memang itu menjadi apa yang sudah Pak Guru sampaikan ya. Kondisi kelas itu memang sangat berpengaruh ya, seperti yang Pak Guru sampaikan di situ. Nah, sekarang bagaimana kira-kira Pak Guru bisa mengidentifikasi dengan kondisi kelas yang menurut informasi dari Bapak tadi itu belum kondusif atau pengelolaannya masih membutuhkan kekuatan yang ekstra gitu. Bagaimana kira-kira identifikasi? Selama ini saya melihat di kelas itu ketika pembelajaran berlangsung itu banyak siswa yang mengabaikan, sehingga kadang-kadang harus dijelaskan beberapa kali ya. Itu yang saya lihat. Kemudian yang kedua, banyak beberapa siswa itu mengganggu temannya ketika sedang belajar. Nah, ini yang saya perhatikan. Kemudian yang ketiga, terlalu sering izin anak-anak tersebut, siswa tersebut, sehingga pembelajaran agak sedikit terganggu. Itu sehingga saya melihat bahwa tanda-tanda itu saya sebutkan sebagai kondisi kelas yang tidak kondusif yang berhubungan dengan pengelolaan kelas yang belum optimal. Ya. Itu yang saya lihat. Oh, memang dari 3 ya, seperti yang mungkin ada lagi nggak yang bukan dari bukan dari dalam kelas sendiri gitu, dari anak-anak. Mungkin ada lagi nggak identifikasi Pak Guru terkait dengan kondisi yang dari luar kelasnya, mungkin bisa diceritakan kira-kira? Mungkin saja saya melihat mungkin siswa bosan mungkin ya cara mengajar saya,
atau bisa saja mungkin siswa tersebut terganggu dengan suasana di luar kelas sehingga itu memicu mereka untuk berbuat demikian. Itu mungkin yang saya lihat, misalnya ketika jam olahraga itu terpengaruh mereka ingin keluar. Nah itu mungkin yang saya lihat, karena jam olahraga itu dilaksanakan jam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia itu dilakukan ketika jam olahraga telah selesai, sehingga itu mungkin agak bagaimana sehingga agak gejolak di kelas itu kira-kira. Ya, berarti adanya dari luar juga ya Pak Guru ya. Nah, terus biasanya waktu konduktivitas dalam pengelolaan itu kira-kira kalau dilihat dari waktu, kapan kira-kira biasanya kondisi itu terjadi Pak Guru? Saya coba bandingkan kelas yang lain dengan kelas yang ini. Kalau jam pertama 1-2 itu biasanya kondisi kelas itu akan lebih tenang, lebih kondisif memang jam pertama ke 1 dan 2. Tapi menjelang setelah istirahat jam ke 5, 6, 7 itu sudah mulai nampak gejolak-gejolak itu. Nah, sehingga rata-rata memang seperti itu ya di pelajaran yang lain pun. Kalau jam istirahat telah selesai, pelajaran itu akan diajarkan setelah istirahat, biasanya itu riak-riak seperti itu sudah nampak. Nah ini saya coba bandingkan jam pertama sebelum istirahat sampai dengan jam istirahat sampai pulang, itu berbeda. Jadi kalau yang saya perhatikan di jam pertama sebelum istirahat itu agak tenang, tapi menjelang pulang mulai gaduh. Nah itu kira-kira ini yang saya perhatikan. Iya. Berarti secara tidak langsung di sela-sela permasalahan Pak Guru tadi dan pengelolaan itu sudah teridentifikasi oleh Pak Guru berarti. Nah sekarang ini identifikasi sudah Pak Guru. Jadi setelah kita bisa identifikasi, kira-kira apa rencana Pak Guru untuk bisa membuat dengan suasana yang ideal gitu? Oke, baik. Rencananya apa ya? Mungkin pelajaran bahasa Indonesia ini mungkin saya masukkan saja di jam pertama sampai jam istirahat, sehingga diharapkan ini kondisi kelas itu bisa tercapai. Ini yang sehingga, namun kan biasanya di sekolah itu kan pelajaran-pelajaran menghitung, IPA, matematika kan dan olahraga disarankan di jam pertama sebelum istirahat. Nah, namun saya akan coba usulkan nanti lah di sekolah agar ya setidaknya kelas yang punya reputasi seperti itu bisa bahasa Indonesia bisa di jam pertama sebelum istirahat. Itu mungkin yang saya lihat itu. Ya, sangat bagus sekali rencana Pak Guru. Tadi situ ada di rencana itu ada masuk Bapak Kepala Sekolah ya, tahap rencananya. Nah, selain Pak Kepala Sekolah, jadi untuk memunculkan artinya ide-ide yang kira-kira nanti bisa muncul dari Pak Guru, siapa lagi kira-kira yang bisa dilibatkan untuk bisa membuat suasana atau kondisi kelas itu menjadi lebih ideal lagi gitu dalam konteks belajar Pak Guru? Mungkin yang pertama adalah wali kelas, mungkin ya. Kelas pun harus aktif betul di sana, misalnya dan apa ya, dengan setidaknya ya memberikan pengarahan pada anak didiknya, muridnya ya, terkait sebagai wali kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin melibatkan bapak ibu guru yang lain agar lebih fokus pada bagaimana menciptakan kondisi kelas yang kondisif itu. Ya. Berarti selama ini memang sudah Pak Guru sempat sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah pada tentunya ya. Nah sekarang mungkin untuk tindak lanjut nih Pak Guru, rencana sudah tadi. Kira-kira dalam proses pelaksanaan dari rencana itu dan keterlibatan semua seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kira-kira kapan rencana Pak Guru akan mengeksekusi semua rencana-rencana tersebut? Gitu? Mungkin secepatnya ya, terutama untuk wali kelas.
kelas atau guru mungkin dapat kita informasikan bahwa pentingnya menciptakan kondisi kelas yang kondusif ya. Kalaupun di kepala sekolah misalnya melakukan perubahan jadwal, mungkin banyak teman-teman yang keberatan, karena pasti akan berubah jadwalnya, berubah pula pasti misalnya guru mengajar di sekolah ini pasti akan terbentur dengan jadwal di sekolah yang lain. Ya. Mungkin hanya bisa dilakukan di awal semester ya. Namun itu mungkin rencana itu saya adalah berbicara dengan wali kelas dan bapak ibu guru terkait dengan pentingnya kelas yang kondusif. Oke, jadi kondusivitas itu memang harus dikerjakan seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, berarti udah muncul gitu. Nah, kira-kira bentuk tanggung jawab secara keseluruhan nih, walaupun kita Pak Guru kan bukan wali kelas di situ. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang akan kita lakukan di situ untuk bisa memunculkannya, hubungannya dengan ada wali kelas dan sebagainya? Mungkin yang pertama adalah apa itu jawabnya ya? Setelah saya mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan guru, mungkin yang pertama kali yang saya lakukan adalah mungkin saja saya dulu langsung di kelas, mungkin ya setidak-tidaknya mencoba menggunakan materi pembelajaran yang menarik. Yang pertama. Yang kedua mungkin apa istilahnya ya? Menganjurkan kepada teman-teman juga agar menggunakan yang sama, metode pembelajaran yang sama, sehingga siswa pun tidak bosan. Dan ini mungkin yang akan saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap permasalahan di kelas itu. Itu mungkin. Oke, siap Pak Guru. Sangat bagus sekali Pak Guru. Jadi sudah ada inisiasi dan kita mungkin setelah itu mungkin nanti kita akan bisa ketemu ya. Ya pastinya. Kira-kira kapan Pak Guru nih? Kita akan Setelah lanjutkan nanti ini. mungkin setelah saya coba melakukan rencana tadi, mungkin pasti ada sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa berjalan lancar, ada hambatan, dan ini penting untuk kita komunikasikan kembali ya, komunikasi kembali dengan Pak Roni terkait masalah ini ya. Ya mungkin secepatnya kita bisa bertemu kembali ya. Oke Pak Guru. Mungkin nanti kita akan coba untuk berdiskusi ya, maksudnya Pak Guru ya, dengan hasil ya. Oke, mungkin ada lagi Pak Guru kan? Ya saya rasa itu saja yang semua tadi saya rasa tadi, dan terima kasih telah memberikan pencerahan terhadap masalah saya dan memperhatikan permasalahan saya. Oke. Terima kasih Pak Roni Siap. kesempatannya telah memberikan waktu luangnya untuk berbicara terkait permasalahan saya. Siap, sangat-sangat membantu. Ini juga sangat membantu saya juga menjadi pelajaran saya Pak Guru. Terima kasih. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Apakah saya tidak mengganggu Pak Agus? Oh tidak apa-apa, silahkan, ada waktu luang bagi saya hari ini untuk menerima Pak Aron. Nah kira-kira ada masuk dan hajat apa menjumpai saya kemari? Ya, terkait dengan hasil kemarin proses coaching saya Ya. di situ mungkin karena kemarin Bapak sempat menyampaikan terkait dengan persiapan untuk supervisi akademis yang berhubungan dengan coaching itu Pak Agus. Ini seperti itu Pak Agus, dari pengamatan Pak Agus mungkin saya membutuhkan masukan dan saran gitu. Baik, betul sekali akan disampaikan oleh Pak Ron. Setelah kemarin saya mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh Pak Roni. Yang pertama di sini mungkin saya bertanya kepada Pak Ron, kira-kira bagaimana perasaan Pak Roni ketika pasca melakukan kegiatan coach kepada salah satu rekannya yang kemarin? Ya, alhamdulillah perasaan menjadi sangat-sangat terbantu ya, bersemangat ya. Yang pertama karena bisa berbagi kita Pak Agus, kita bisa berbagi dengan rekan gitu, saling memberdayakan gitu, dan beberapa manfaat-manfaat lagi sebenarnya, termasuk di sini untuk membuka ruang komunikasi dengan teman-teman rekan sejawat ya, termasuk coach
yang kemarin dari Pak Azam itu alhamdulillah bisa juga bukan hanya coach sekali tapi saya juga selalu ikut pada waktu itu ternyata bisa belajar untuk membuka saling terbuka gitu dengan teman yang kita coaching gitu. Seperti itu Pak Supervisor. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan saudara coach dengan coachi sangat baik dan terjalin interaksi dan komunikasi di mana coach dan coachi juga saling memberikan tanggapan dan pertanyaan yang dimana coach dengan kompetensi yang diharapkan itu memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachinya. Nah, di sini juga saya menyampaikan pertanyaan kembali lagi kepada saudara coach ya. Ya, tidak apa-apa ya pertanyaan. Silakan Pak. Ya. Nah, dari beberapa kompetensi coaching yang sudah dilakukan itu, nah apakah kompetensi tersebut itu sudah tersampaikan pada saat kegiatan coach yang dilakukan dengan coachingnya? Ya, sesuai dengan awal pertemuan kemarin rencana memang sudah niatan Pak Agus ya. Memang kompetensi yang diambil di situ yang pertama itu mendengar aktif dan itu alhamdulillah sudah terlaksana. Saya dengan maksimal gitu mendengarkan coach menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan di situ pun dia menemukan sendiri permasalahannya gitu. Sedangkan dari permasalahan-permasalahan tersebut saya bisa menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang membantu coach juga untuk bisa membuka diri gitu, menemukan potensi solusi terhadap permasalahannya sendiri. Sehingga kita bisa saling berkomunikasi aktif dua arah gitu antara coach saya dengan saya sebagai coachnya di situ Pak Agus. Nah ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ron selaku coach. Jadi di sini saya mengamati dan memantau apa yang dilakukan oleh Pak Ron sudah sangat baik pada saat kegiatan coaching. Nah, jadi di sini untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Pak Ron sebagai coachnya untuk terus melakukan kegiatan pendampingan dan memberikan support kepada coachingnya untuk mencapai apa yang menjadi harapan prakarsa dan rencana yang sudah disusun tersebut menjadi sebuah harapan yang positif bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya bagi coachingnya. Nah, jadi kegiatan coachingnya itu sudah baik, sudah berjalan dan terjalin komunikasi dua arah antara coach dan coachee di kegiatan coaching ini. Jadi saya kira itu saja yang saya berikan semacam tanggapan dari saya selaku supervisor pada kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh saudara coach dan coachee. Baik, terima kasih atas kesempatan atas kedatangan Pak Ron di kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan saya juga mendapatkan semacam motivasi juga untuk bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ini ke depannya supaya lebih baik dan juga coach juga harus lebih aktif lagi terhadap coachingnya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Supervisor. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menambah lagi cara trik-trik yang memang positif yang bisa saling memberdayakan sesama. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.